poin yang ingin saya sampaikan kepada kita kesemuanya tentang pandangan belakangan ini yang selalu mendorong dan memprovokasi masyarakat bahwa belajar itu Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Ini kelihatannya benar, tetapi di balik itu ada racun. Karena apa? Karena kita orang awam tidak punya perangkat yang cukup untuk bisa mengakses Al-Quran hadis. Yang bisa mengakses itu kan para ulama. Al-Quran mengatakan wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ya. Sekarang kalau orang mau bangun rumah, itu belajarnya yang bangun rumah punya kapasitas siapa? Arsitek, insinyur. Yang bisa paham buku-buku di situ siapa? Ada kode-kode, rumus-rumus itu siapa? Kalau ada orang awam langsung akses ke situ, kemudian dia mau bangun rumah, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Sopir, ya, bisa nggak sopir angkot, taksi, Prabu Mulih Palembang umpamanya, kemudian nak dijadikan pilot pesawat? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Artinya kalau di dalam hal yang sifatnya umum saja, ya, urusan dunia saja, itu ada takhasus, ada spesialis, ya. Itu kita tidak boleh ganggu. Jadi kalau dokter umum dia tidak boleh bicara tentang area yang harus dibahas oleh dokter spesialis. Itu di masyarakat atau di kehidupan umum, apalagi dalam urusan akhirat yang taruhannya adalah selamat atau celaka. Maka provokasi yang di kalangan masyarakat ini yang mengatakan kita kalau mau belajar Quran hadis saja, itu sama saja menjerumuskan masyarakat kita yang tidak punya pengetahuan cukup untuk akses Al-Quran hadis, sampai nanti akhirnya mereka sesat, salah memaknai, ya, sehingga nanti akhirnya keluarlah paham-paham sesat itu. Apa paham sesat diantaranya? Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Oh, dirikan sholat untuk ingat. Jadi tujuan sholat untuk ingat. Jadi kalau sudah ingat, tidak perlu lagi sholat karena sudah sampai tujuan. Jadi kalau sudah ingat, sudah tidak perlu lagi sholat karena tujuan sholat itu apa? Adalah untuk ingat, iling. Nah, keluarlah aliran iling tadi. Karena apa? Karena langsung akses, dia tidak paham. Kan begitu. Ini yang banyak terjadi. Jadi jangan kita terkecoh dengan pemahaman Quran hadis. Itu Imam Syafi'i nggak ngerti Quran hadis, ngerti. Ulama-ulama kita, pengarang kitab ini pengarang kitab ini bukan orang-orang sembarangan. Umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun mereka sudah hafal Al-Quran, ribuan hadis mereka hafal. Ya. Nah, datang nanti kelompok-kelompok di akhir zaman ini yang tadi sudah memang diprediksi oleh Nabi, kemudian mengkampanyekan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, tinggalkan para ulama. Masyarakat awam, padahal dia sendiri nanti bikin versi sendiri tentang Al-Quran dan hadis, ya. Ini yang kacau sekarang yang terjadi. Jadi kita tidak usah pusing-pusing, kembali saja dengan para ulama-ulama kita yang mereka dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahlad dzikri. Siapa ahlad dzikri di situ? Para ulama-ulama kita. Itu saja, sederhana. Jadi kita jangan terprovokasi. Kalau memang bukan medannya kita, bidangnya kita, maka kita kemudian bertanya kepada para ulama. Kita perlu belajar. Tapi kalau memang nanti ada anak kita yang secara spesialis belajar ilmu agama, dia hafal Quran, dia hadis, oh nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau kita yang hari-hari, ya, yang hari-hari kita punya kesibukan lainnya, sudahlah. Jangan kemudian kita disesatkan dengan pandangan tidak mau terima kecuali Al-Quran hadis, jangan. Itu kelihatannya bagus tapi ada racunnya. Hati-hati yang seperti itu.